bersyukur pada pagi hari ini kita akan banyak beneran firman Tuhan. Kasih Allah tak terbatas bagi kita manusia. Akan buka dalam Roma pasal 8 ayat 38 dan 39 dan Yohanes pasal 3 ayat 16. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Silakan duduk. Kalau baca Yohanes pasal 3 ayat 16. Kitab Yohanes pasal 3 ayat 16. Demikianlah firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Terima kasih. Kasih Allah kepada manusia tak terbatas, bersifatnya tanpa syarat dan kekal. Melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, Allah membuktikan bahwa Dia begitu mengasihi manusia. Dia menebus dosa kita dalam bersalah, dan juga Tuhan juga menawarkan keselamatan bagi siapa yang percaya kepadanya. Di sini kita lihat bahwa kasih Allah yang tak terbatas adalah anugerah yang terbesar untuk umat Kristen maupun orang di seluruh dunia ini, segala logika, kegagalan, dan juga atas dosa manusia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih Allah itu bersifat kekal. Dia tanpa syarat dan tidak menuntut dan membagikannya kepada kita umat manusia yang ada di muka bumi ini. Bayangkan Dia sebagai Allah, Dia sebagai Raja, Dia rela turun mengosokkan diri menjadi manusia dan lahir di kandang yang hina, yaitu di kandang domba, dan Dia sangat menderita. Saat kelahirannya sudah dikejar oleh Raja Herodes. Dan juga dalam perjalanannya itu sampai Dia melayani Tuhan di muka bumi ini saat umur 33 tahun. Dan Dia melakukan tugas yang Tuhan berikan kepadanya, sehingga Dia disalib di atas kayu salib. Sekalipun Dia tidak bersalah, Dia tidak berdosa, tapi Dia melakukannya karena Dia begitu mengasihi kita manusia yang berdosa ini. Kasih yang menjangkau segala lapisan, yaitu dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya untuk yang tunggal, supaya setiap orang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Seringkali kita manusia mengasihi karena berdasarkan syarat. Kalau kau baik sama aku pun baik sama kamu. Tapi Tuhan Yesus mengasihi kita manusia tanpa syarat. Dia mengasihi kita, ya. Dia tidak ada memikirkan untuk untung dan enggak. Kalau kita manusia, kita mengasihi orang yang baik sama kita, kita akan baik sama dia. Itu namanya saling menguntungkan, dikatakan take and give. Namun Allah menunjukkan kasih-Nya yang luar biasa. Dia mengutuskan anaknya yang tunggal bukan untuk orang yang sempurna, melainkan kita, untuk umat yang berdosa, untuk seluruh umat manusia. Kasih-Nya menembus batas, yaitu suku, status sosial, dan latar belakang, dan Tuhan tidak memandang masa lalu kita. Kasih yang bertahan melintasi segala sesuatu yang ada. Dikatakan dalam Rasul Paulus meyakini bahwa tidak ada satupun ciptaannya dapat memisahkan kita dari kasih Allah, baik itu maut, kehidupan, penderitaan, kesulitan, kuasa di bumi maupun di bawah bumi. Saat kita jatuh dalam kegagalan, saat kita merasa sendirian, kasih Allah hadir. Dia menguatkan kita, hidup kita pada saat kita sudah dalam keputusasaan. Tuhan Yesus senantiasa menolong kita
Dia selalu menyertai kita. Pada saat kita sedih, Dia tahu. Pada saat kita melalui penderitaan, apapun yang kita alami, Tuhan Yesus mengetahuinya. Dan Dia berikan kepada kita kekuatan yang luar biasa, yaitu Roh Kudus yang sama menolong kita, memberikan penghiburan, kekuatan kepada kita. Di sini dikatakan kasih tanpa syarat. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Allah tidak menunggu kita menjadi orang yang baik dan sempurna untuk mengasihi kita. Dikatakan dalam Roma pasal 5 ayat 8, akan tapi Allah memberikan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Kasih-Nya tidak bertambah karena kebaikan kita dan tidak berkurang karena kesalahan kita. Luar biasa, Tuhan itu mengasihi kita tanpa syarat, bahkan Dia rela merelakan anaknya yang tunggal itu mati untuk menebus setiap dosa kita. Kalau kita percaya kepadanya, maka kita akan beroleh hidup yang kekal. Kasih Tuhan yang tak terbatas itu memberikan pengampunan yang sempurna. Manusia seringkali jatuh dalam dosa dan kesalahan, namun kasih Allah menyediakan jalan pengampunan yang tidak terbatas. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah Allah yang setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Jadi kasih Allah tak terbatas memberikan pengampunan yang sempurna. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kasih yang terbesar, yaitu puncak kasih Allah yang tak terbatas adalah pengorbanan anaknya yang tunggal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini membuktikan bahwa nilai kita sangat berharga di mata Tuhan. Dia begitu mengasihi kita. Kasih yang menopang dalam segala situasi. Tidak ada penderitaan, masalah atau kuasa apapun di dunia ini yang dapat memisahkan manusia dari kasih Allah. Di tengah badai kehidupan, kasih-Nya menjadi sumber kekuatan, pengharapan, dan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Kasih-Nya luar biasa, yaitu panggilannya untuk membagi kasih. Setelah menerima kasih yang tak terbatas ini, manusia dipanggil untuk memancarkan kasih tersebut kepada sesama kita. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kita diutus menjadi garam dan terang di dunia. Kita harus mengampuni orang yang menyakiti kita dan menolong orang yang membutuhkan kita. Di sini dikatakan bahwa kasih Tuhan yang luar biasa yang tak terbatas, yang begitu mengasihi kita, dan pada saat ini Dia mau datang ke dunia ini yang kedua kali untuk menjadi Allah kita, menjadi Raja, dan akan menjadi Hakim. Bagaimana dengan kita untuk membalas kasih Tuhan dalam kehidupan kita? Juga belajar untuk bisa mengampuni orang yang telah menyakiti hati kita. Dan dikatakan bahwa tetapi aku berkata kepadamu, kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini yang Tuhan katakan kepada kita. Kalau kita manusia, kalau kau bersalah anakku, nanti aku balas kau. Katakan begitu ceritanya. Nanti aku balas setiap perbuatan jahat kamu. Tapi Tuhan ajarkan kepada kita untuk kita mengasihi musuh kita. Dan kita harus berdoa untuk Dia bagi mereka yang menganiakan kamu. Jadi kita harus belajar sini dari Tuhan bahwa memang susah dan gampang sih, agak selalu berat juga. Karena ngapa? Kita harus mengasihi musuh kita, kita harus mengampuni dia, kita minta Roh Kudus menolong kita untuk kita mengampuni orang yang telah menyakiti hati kita. Memang roh itu penurut tapi daging kita lemah. Tapi kita minta Roh Kudus yang menolong kita, memberi kita kekuatan untuk kita bisa melepaskan pengampunan. Saat kita melepaskan pengampunan, maka Tuhan sendiri akan bertindak dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus melepaskan pengampunan bagi mereka yang pernah menyakiti kita. Mulailah kita mendoakan mereka secara tulus. Aksi nyata kita itu kita harus berikan pertolongan kepada mereka yang lemah dan membutuhkan kita, dan kita harus melayani sesama kita, sama juga kita melayani Tuhan. Dan kita harus perlakukan sesama kita tanpa diskriminasi. Jadilah kita menjadi pembawa damai di tengah dunia yang penuh dengan gejolak ini. Kita harus menjadi terang dan garam dunia ini di tengah kegelapan. Dan kita bisa melepaskan pengampunan.
Kita harus mengasihi musuh kita walaupun berat, kita hanya berdoa supaya Tuhan yang menolong kita. Tuhan Yesus berkati.